Selamat sore, perkenalkan nama saya Paramita Karsahani. Saya dari kelas AK401 ingin mempresentasikan UAS, di mana untuk UAS yaitu mempresentasikan tugas yaitu makalah, di mana saya mengambil judul yaitu inovasi pelayanan perbandingan sektor privat dan sektor publik. Yang menjadi latar belakang saya dalam pengambilan judul tersebut adalah dibandingkan dengan organisasi sektor privat, organisasi sektor publik merupakan organisasi yang lebih tidak homogen dan kompleks, seperti yang dikatakan oleh Mardiasmo tahun 2006. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat pada domain publik yang wilayahnya lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor privat. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dan sektor privat dapat dilihat melalui beberapa faktor, mulai dari tujuan organisasi, sumber daya, dan akuntabilitasnya. Dari segi tujuan, sektor publik bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat atau tidak efisien disediakan. Sedangkan dalam sektor privat, seperti pertahanan nasional, infrastruktur, dan pendidikan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Nah, dari segi sumber daya, sektor publik didanai melalui pajak dan pendapatan pemerintah lainnya. Sedangkan untuk sektor privat didanai melalui investasi, pinjaman, dan pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Dari segi akuntabilitasnya, sektor publik bertanggung jawab kepada publik melalui proses politik dan hukum. Sektor privat yang bertanggung jawab adalah pemegang saham dan investor melalui laporan keuangan dan mekanisme tata kelola perusahaan. Dari faktor tersebut dapat dilihat bahwa sektor publik memiliki karakteristik status quo dan jarang atau bahkan tidak menyukai perubahan. Hal tersebut kontras dengan karakteristik sektor privat yang cenderung fleksibel, datar, fungsional, dan dinamis. Adanya satu karakteristik yang kontras tersebut menyebabkan inovasi pada sektor privat lebih sering terjadi dibandingkan sektor publik. Menurut Suwarno pada tahun 2008, terdapat dua jenis inovasi yang sering dilakukan oleh sektor publik, yaitu yang pertama terkait inovasi kebijakan dan yang kedua adalah inovasi pelayanan publik, di mana inovasi pelayanan seharusnya sering dilakukan oleh sektor publik karena sifat output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya tidak berbentuk fisik melainkan berupa pelayanan. Nah, mengingat bahwa inovasi di sektor publik tidak sepesat yang terjadi di sektor privat, hal ini terjadi karena masih belum terjalannya dengan baik sistem reward dan punishment di sektor publik. Nah, yang menjadi rumusan masalah yaitu apa saja yang menjadi hambatan yang muncul pada inovasi di sektor publik, dan yang kedua apa saja faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong inovasi di sektor publik. Nah, untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu satu, untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada inovasi di sektor publik, dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang diperlukan dalam mendorong inovasi di sektor publik. Nah, selain ada tujuan, pasti ada manfaat.
Manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu satu, pastinya menambah wawasan pembaca mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada inovasi dalam sektor publik dan faktor-faktor apa saja yang mendorong inovasi tersebut. Dan yang kedua, memberikan pemahaman mengenai isu-isu yang diperlukan untuk meningkatkan inovasi pada sektor publik. Dalam kajian teori yaitu tentang definisi dan konsepnya pada sektor publik, di mana inovasi dalam sektor publik sebenarnya bukan hal yang baru. Secara historis, ia dimulai pada tahun 1980-an di Inggris. Secara umum, disiasari bahwa inovasi akan membawa dampak positif bagi tingkat makro, yaitu mengembangkan tingkat pertumbuhan perekonomian sebuah negara, meningkatkan daya kompetisi, keamanan negara, penciptaan kemakmuran, dan standar hidup masyarakat sebuah negara. Menurut Rogers dalam Suwarno 2008 halaman 3 menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu. Sedangkan menurut Kuwaku tahun 2012 mengatakan bahwa kunci penting sebuah inovasi adalah sejauh mana sesuatu tersebut memberikan solusi atas masalah yang penting. Nah, menurut Palmer, definisi inovasi yang sesuai dalam sektor publik adalah pengenalan disengaja dan penerapan dalam peran, kelompok, atau organisasi ide, proses, produk, atau prosedur. Terkait inovasi, saat ini sektor publik menghadapi 3 tantangan utama, yaitu pertama, birokrasi yang kaku, artinya prosedur yang rumit dan hierarki yang ketat seringkali menghambat eksperimen dan implementasi ide-ide baru. Birokrasi yang berlebihan dapat memperlambat proses persetujuan dan menghalangi pengambilan risiko. Dan yang kedua, kurangnya insentif, di mana tidak seperti sektor privat, sektor publik seringkali kekurangan insentif finansial atau promosi yang jelas untuk mendorong inovasi. Dan yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan dengan sektor privat. Nah, perbedaan inovasi antara sektor privat dan sektor publik yang mana inovasi lebih sering dilakukan di sektor privat, di mana terdapat 4 poin utama, yaitu 1. Struktur organisasi, di mana di dalam sektor publik struktur organisasinya adalah kaku dan tidak fleksibel, sehingga ia akan cenderung untuk tidak menyukai perubahan. Berbeda dengan sektor privat yang dituntut untuk mampu terus melakukan perubahan agar tidak kalah dari para kompetitornya. Yang kedua adalah venture kapitalis, di mana di sektor privat tidak ada yang namanya venture kapitalis, sedangkan di sektor publik tidak ada venture kapitalis, sedangkan di sektor privat tersedia, sehingga dana yang tersedia misalnya untuk insentif lebih banyak di sektor privat dibandingkan sektor publik. Dan yang ketiga, asymmetric insentif. Nah, di sektor publik terjadi apa yang disebut dengan asymmetric insentif, sedangkan di sektor privat itu tidak. Dan yang keempat yaitu pengawasan. Nah, di sektor publik pengawasan lebih ketat,
Sedangkan sedikit saja melakukan kesalahan, maka akan langsung diekspos secara besar-besaran. Sedangkan di sektor privat tidak demikian. Jika ingin kita telaah lebih lanjut, maka terdapat faktor-faktor lain penyebab terjadinya perbedaan dalam hal inovasi antara sektor privat dan sektor publik. Nah, untuk data lebih jelasnya telah dibuat tabel perbedaan inovasi sektor privat dengan sektor publik. Nah, dalam tabel tersebut untuk prinsip perorganisasian dalam sektor privat, untuk karakteristiknya yaitu mencari profit atau keuntungan. Sedangkan dalam segi inovasinya yaitu pasar. Sedangkan untuk dalam sektor publik, untuk karakteristiknya adalah kebijakan publik. Sedangkan untuk faktor inovasi adalah tekanan dan kejadian politik. Dan yang kedua, untuk ukuran kinerja. Nah, dalam sektor privat, untuk karakteristik itu bersifat kuantitatif. Sedangkan untuk faktor inovasinya yaitu mudah diukur. Bagaimana dengan sektor publiknya? Untuk ukuran kinerjanya dia bersifat kualitatif, sedangkan untuk faktor inovasinya yaitu susah untuk diukur. Dan yang ketiga, isu manajemen, di mana dalam sektor privat untuk karakteristiknya yaitu autonomi, sedangkan untuk faktor inovasinya yaitu taking a risk. Sedangkan untuk sektor publik, untuk karakteristiknya yaitu tekanan politik, dan untuk faktor inovasinya yaitu disetujui lewat proses politik. Terus untuk poin selanjutnya yaitu hubungan dengan pengguna akhir. Dalam sektor privat untuk karakteristik yaitu umpan balik dari konsumen, sedangkan dalam segi inovasi yaitu terdapat hubungan dengan konsumen. Sedangkan dalam sektor publik karakteristiknya yaitu warga negara, dan faktor inovasinya tidak terbangun hubungan dengan pelanggan. Dan poin selanjutnya yaitu rantai penawaran. Dalam sektor privat untuk karakteristiknya yaitu pemain besar versus pemain kecil. Sedangkan untuk faktor inovasinya yaitu menawarkan inovasi. Sedangkan dalam sektor publik untuk karakteristiknya itu tergantung dengan sektor privat, dan untuk faktor inovasinya itu menentukan standar. Poin selanjutnya yaitu sumber daya manusia, di mana untuk sektor privat untuk karakteristiknya yaitu motif ekonomis, sedangkan untuk faktor inovasinya adalah inovasi adalah tuntutan. Sedangkan dalam sektor publik untuk karakteristiknya yaitu motif idealisme, sedangkan untuk faktor inovasinya yaitu inovasi adalah ancaman. Sedangkan untuk poin selanjutnya yaitu sumber pengetahuan. Untuk karakteristik di sektor privatnya yaitu fleksibel, dan untuk faktor inovasinya yaitu bervariasi. Sedangkan untuk faktor publik untuk karakteristiknya yaitu rigid, sedangkan untuk faktor inovasinya yaitu tetap. Sedangkan untuk range waktu, untuk faktor karakteristik untuk sektor privat yaitu jangka waktu pendek, sedangkan untuk faktor inovasinya hasil lebih cepat diketahui. Dan untuk sektor publik, untuk karakteristiknya jangka waktu panjang, dan faktor inovasinya hasil lebih lama diketahui. Oleh karena munculnya beberapa faktor-faktor pembeda tersebut menyebabkan inovasi yang muncul dari sektor privat dan sektor publik menjadi berbeda baik dalam hal proses maupun produknya. Produk lebih banyak dikenal di sektor privat, namun jika dilihat dari perspektif pemasaran, maka istilah produk dapat diartikan secara lebih luas. Untuk penjelasan lebih rincinya dapat kita lihat di tabel 2.
Uh, dari tabel 2, yaitu contoh tipe produk di sektor privat dan publik, di mana untuk tipe produk barang fisik di sektor publik seperti paspor, KTP, SIM, sedangkan dalam sektor privat seperti handphone, TV. Dan untuk jasa di sektor publik seperti pelayanan pajak, sedangkan di sektor privat yaitu salon rambut. Untuk event sektor publik seperti perayaan 17 Agustus, sedangkan di sektor privat yaitu siaran Liga Champions. Sedangkan untuk tempat untuk sektor publik yaitu Taman Nasional, sedangkan untuk sektor privat yaitu Ciputra Waterpark. Untuk organisasi sektor publik yaitu Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk sektor privat yaitu Microsoft. Nah, untuk informasi untuk dalam sektor publik yaitu daftar pencarian orang, sedangkan dalam sektor privat yaitu headline news Metro TV. Sedangkan untuk ide dalam sektor publik yaitu pelatihan, dan dalam sektor privat yaitu asuransi pensiunan. Nah, diketahui bahwa jenis produk yang dihasilkan oleh sektor publik nantinya lebih bertujuan untuk banyak orang. Dalam praktiknya, sektor publik berinovasi bukan bertujuan untuk bertahan hidup atau survive, melainkan untuk menjaga kepentingan publik. Menurut Suwarno tahun 2008, pada praktiknya akhirnya sektor privat dan sektor publik akan membaur sehingga terciptanya situasi yang saling melengkapi. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan, di mana untuk pembahasan yang pertama yaitu hambatan dalam inovasi di sektor publik. Penelitian yang dilakukan di organisasi sektor publik yang ada di India oleh Manimala dan kawan-kawan pada tahun 2006 merangkum banyak sekali temuan atas di antaranya yaitu kurangnya dukungan dari atasan langsung, kedua sistem yang tidak mendukung dalam pengelolaan ID, yang ketiga fasilitas yang buruk, dan keempat sedikitnya penekanan pada diseminasi dan komersialisasi, dan yang kelima sistem penghargaan dan insentif yang tidak memadai, dan yang keenam prosedur yang kaku dan tidak efisien, yang ketujuh persepsi yang buruk dari proses manajemen perubahan, yang kedelapan strategi yang ambigu, dan yang kesembilan terlalu banyak pembentukan tim-tim informal, dan yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan personal dalam menyelesaikan masalah kompleks. Nah, mengenai pengelolaan kolaborasi administrasi publik, Vigoda Gadot tahun 2003 menuliskan bahwa hal-hal seperti sistem reward yang buruk, isu-isu yang tidak terselesaikan pada proses perencanaan dan penganggaran, pergeseran budaya, kompetisi yang masih belum memadai dalam hal manajemen risiko dan manajemen perubahan oleh para petugas di sektor publik merupakan penyebab utama kegagalan inovasi di sektor publik. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong inovasi di sektor publik. Nah, dengan mengetahui faktor-faktor penghambat, maka secara logis dapat menyimpulkan faktor-faktor pendorongnya yaitu faktor-faktor yang bersifat sebaliknya, di mana faktor-faktor yang dapat mendorong inovasi di sektor publik yaitu seorang pemimpin atau leader dianggap masih merupakan faktor yang paling krusial dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas. Pemimpin yang inovasi merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi dan menstimulasi individu lain untuk bekerja secara kolaborasi untuk mencapai hasil yang signifikan. Nah, selain itu, mereka juga merupakan seseorang yang mampu memahami karakteristik dari nilai-nilai etis yang dipegang oleh bawahannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan komitmen mereka.
Faktor lain seperti sistem penghargaan dan insentif bisa dikatakan merupakan faktor yang paling penting, dengan menyadari bahwa inovasi merupakan proses yang dinamis dan bersifat berulang-ulang. Dari segi sumber daya manusia, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendorong para pekerja di sektor publik agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam berinovasi menurut Torusa dan Arundel tahun 2016 adalah dengan cara 1. Mengembangkan kompetensi manajemen, 2. Mengatasi hambatan dengan lebih mempelajari hal-hal yang memicu inovasi, bukan menghindarinya. Ketiga, mengembangkan kondisi yang dapat memotivasi seluruh individu di Indonesia individu di organisasi untuk melakukan inovasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mendorong pekerja di sektor publik turut berpartisipasi dalam inovasi, maka membangun budaya organisasi merupakan hal yang penting yang dapat dimulai dengan menciptakan iklim organisasi yang baik. Untuk lebih jelas dapat kita lihat dari tabel berikut. Nah, pada tabel faktor penghambat dan pendorong inovasi di sektor publik, di mana faktor yang pertama yaitu perbedaan budaya. Untuk faktor pendorongnya yaitu untuk karakteristik kepemimpinan yaitu selalu mendukung, menginspirasi, menghargai, dan mempercayai bawahan. Sedangkan untuk isu budaya dalam iklim organisasi, kondisi fisik dan exposure yang baik. Kedua, dalam faktor model organisasi yang sudah usang, faktor pendorong karakteristik kepemimpinannya yaitu optimistik, realistik, netral, peka, dan penuh perhatian. Sedangkan untuk budaya dan iklim organisasinya yaitu kondisi psikososial yang baik. Dan untuk faktor penghambat yang ketiga yaitu jarang dilakukannya pelatihan dan pendampingan. Nah, faktor pendorong karakteristik kepemimpinannya yaitu menjunjung integritas dan kejujuran. Sedangkan untuk isu budaya dan iklim organisasinya diterapkan praktik-praktik bekerja yang baik secara konsisten. Nah, untuk kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam hal pemecahan masalah, dialog antar tim, manajemen konflik. Untuk terpendorong karakteristik kepemimpinan yaitu baik dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran ke depan. Sedangkan untuk faktor selanjutnya yaitu sistem insentif dalam punishment yang belum memadai, di mana dalam faktor pendorong karakteristik kepemimpinan yaitu kehati-hatian, keberanian, dan ketegasan. Dan yang terakhir isu ketidakpercayaan, resistance to change, di mana dalam karakteristik kepemimpinan itu komunikasi yang efektif dan persuasif. Untuk kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulan karakteristik pada sektor publik yang berbeda dengan sektor privat akhirnya menyebabkan timbulnya perbedaan pada hal-hal spesifik lainnya. Terdapat beberapa faktor pembeda yang menjadi penghambat atas terjadinya inovasi pada sektor publik, yang mana telah ditelaah terdapat 12 faktor dan beberapa faktor pendorong inovasi di sektor publik. Dan untuk saran, tulisan ini tidak lepas dari keterbatasan. Pertama, sifatnya yang masih berupa deskriptif dan tidak mencoba untuk menggali hubungan yang mungkin muncul terkait inovasi di sektor publik. Maka, untuk kesempurnaan makalah ini dibutuhkan saran yang mendukung untuk penyempurnaan makalah ini. Demikianlah presentasi saya. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.